Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ada kasih karunia anugerahnya yang melimpah-limpah atas hidup kita. Mari kita terus membangun sebuah sikap untuk selalu rendah hati, dan kerendahan hati merupakan manifestasi ketika kita menjadi manusia rohani. Dan manusia rohani menjadi fokus, target, dan tujuan kita. Kita tadinya tidak mengenal Allah, hidup tanpa Allah, manusia duniawi dipimpin oleh kedagingan kita. Selalu dapat hikmat, tentu jadi hikmat duniawi, manusiawi, nafsu manusia, dan akhirnya hikmat yang kita gunakan adalah hikmat dunia dan dari setan-setan. Tetapi ketika kita sudah percaya Yesus lahir baru, kita harus berubah menjadi Kristen yang rohani. Walaupun dalam kekristenan ada Kristen yang duniawi, ada Kristen yang rohani. Karena itu kita ingin berubah, bertumbuh menjadi Kristen yang rohani, atau manusia Allah, atau manusia yang rohani. Karena manusia duniawi, Kristen duniawi susah menerima hal-hal yang datangnya dari Allah. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua bahwa manusia rohani atau manusia daging, atau Kristen rohani atau daging, itu dimulai dari pikiran, memikirkan. Manusia roh, orang yang hidup di dalam daging, katanya dia memikirkan. Memikirkan apa? Memikirkan hal-hal yang dari daging. Artinya, yang dari daging itu sesuatu yang sudah ada di dalam hidupnya, di jiwanya, ketika dia belum bertobat. Kita bergerak selalu berdasarkan dari dalam dan mengikuti. Tetapi ketika kita menjadi manusia rohani, kita mulai memikirkan. Pikiran kita tidak lagi berjalan secara natural mengikuti pikiran-pikiran duniawi kita, tetapi kita mulai berjalan secara supranatural. Kita mulai mengikuti apa yang Roh Kudus, firman Tuhan katakan, dan kita belajar mentaati. Karena itu, ini harus menjadi visi kita, menjadi fokus kita, sesuatu yang kita kejar. Dalam Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kata wahyu menggunakan kata vision, visi, sasaran. Jadi, saya melihat banyak sekali kebingungan dalam kehidupan orang Kristen ketika situasi pandemi, menghadapi masalah, persoalan, ketidakadilan, masalah-masalah yang datang dalam hidupnya. Seringkali kita bingung dan bertanya, di manakah Tuhan? Nah, Bapak Ibu, saya melihat salah satu penyebab kebingungan-kebingungan yang terjadi karena banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan gak tahu fokus hidupnya. Nah, saya mau katakan, ayat ini berkata, jika tidak ada wahyu, tidak ada visi, liarlah rakyat. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa tidak kebetulan hari-hari ini kita sedang membangun sebuah topik tema tentang manusia Allah, manusia rohani, manusia pneumatikos, manusia yang dipimpin, berjalan, tidak lagi secara natural, secara kedagingan, tapi kita mulai mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ini harusnya menjadi fokus kita. Sehingga ketika kita menghadapi hal-hal yang kadang-kala menakutkan, kita nggak takut. Kenapa? Karena manusia rohani, pikirannya Bapak Ibu mulai dipenuhi dengan perkara-perkara yang rohani. Karena itu, menjadi manusia Allah, menjadi manusia rohani adalah fokus, target, visi kita. Ini sama dengan bahasa menjadi seperti Kristus. Kita dipanggil, dipilih dari semula. Bukan untuk sekedar jadi nabi, jadi ini, bukan. Jadi gembala, bukan. Kita ditentukan dari semula, dipanggil, dipilih untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang saya sebut, kita menjadi manusia kepenuhan Allah, manusia Allah. Karenanya Kolose 1 ayat 28-29, ini yang kupergumulkan, ini yang kuperjuangkan. Apabila tiap-tiap orang ku nasihati, ku pimpin, tiap-tiap orang ku bimbing, dengan sekuat tenaga, untuk apa? Menjadi serupa Kristus. Mencapai kesempurnaan dengan Kristus. Jadi ini harus jadi target kita. Ini menjadi fokus kita. Karena itu, Yesus menjadi teladan kita. Yesus adalah presentasi, contoh, gambaran kepada kita semua Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan Yesus hadir di dunia? Bapa mengutus anaknya. Untuk apa? Untuk memberikan contoh teladan. Inilah model orang yang berkenan kepadaku, anak yang berkenan kepadaku. Makanya saya ajak lihat sebuah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Matius 3:13-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu
itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lihat. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kekasih, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus, Bapak Ibu, menjadi model bagaimana kita menjadi anak Allah yang berkenan kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Ya, dia menjadi model, makanya menjadi seperti Yesus, menjadi manusia Allah. Menjadi seperti Yesus artinya karakter kita, pikiran kita, hidup kita menjadi wadah presentasi Allah. Ketika Yesus datang kepada Yohanes, Yohanes tahu bahwa dia adalah Mesias. Membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Tapi apa kata Yesus? Lakukan. Demikianlah sepatutnya kita melakukan kehendak Allah. Dia setia hidup sebagai seorang anak di rumah bapaknya. Saudara tahu, dia hidup sebagai manusia, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Makanya ketika Yesus dibaptis, dia keluar dari air, ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi fokus kita Bapak Ibu, perkenanan kita setelah kita diselamatkan, ditebus dengan darahnya. Mari, kita jangan lagi hidup di dalam daging. Karena itu setelah Yesus dibaptis, dia dibawa oleh Roh Kudus. Kemana? Ke padang belantara, ke padang gurun. Dicobai oleh iblis. Lihat, dia tidak berjalan menurut keinginan dagingnya. Ketika dicobai lapar, harus dia makan. Iblis bilang, makan, nih buat batu dari roti. Dia berkata, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Gak cukup. Ya, kalau kau anak Allah, coba apa? Jatuhkanlah dirimu. Bukankah ada ayat berkata, malaikat akan menampung. Yesus berkata, jangan cobai Tuhan. Lalu dibawa dia ke tempat yang tinggi, ke bubungan bait Allah, untuk melihat dunia. Begitu indah kalau kau sembah aku, akan kuberikan dunia ini kepadamu. Yesus berkata, kita hanya patut menyembah Allah. Kita lihat, orang yang hidup dalam dimensi roh, orang yang hidup dalam roh, dia tidak dikuasai, walaupun digoda dagingnya, tapi Yesus berjalan di dalam apa yang datang dari Tuhan sendiri. Dia taat sungguh-sungguh. Dan inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Saya berdoa supaya kita bisa lihat Yesus menjadi teladan kita. Ini yang perlu kita ikutin untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi manusia ilahi, manusia rohani. Yang mulai hidup memikirkan hal-hal yang dari roh. Ketika kita hidup dalam roh, Bapak Ibu, mengikuti Roh Kudus, maka kita tidak akan menggenapi keinginan daging. Jadi fokus kita nggak usah fokus melawan dagingnya. Fokus kita adalah mengembangkan untuk berpikir yang datangnya dari roh. Ketika respon reaksi kita keluar untuk mengikuti pikiran daging, kita mulai izinkan. Makanya jangan anggap enteng, jangan anggap sepele yang namanya perenungan firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Jangan pernah sepele Bapak Ibu. Roma 8 ayat 5 jadi ayat hafalan kita. Orang yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Terkadang hanya masalah sepele ini saja, satu ayat disuruh hafal. Kita nggak taat, kita nggak hafal-hafal Bapak Ibu. Gimana kita mau menjadi manusia rohani? Banyak orang ingin menjadi manusia rohani, tetapi tetap berjalan dengan cara-cara duniawi, cara-cara natural, cara-cara daging. Nggak bisa kita ngalamin terobosan. Masalah terbesar kita, kekurangankah, apakah karakter, semua tuh masalahnya cuma di situ. Kita nggak pernah jalan menempuh hidup secara rohani, menempuh bagaimana kita hidup di dalam roh. Karena itu pagi ini saya mau dorong kita, ayo kita mulai memikirkan hal-hal yang datangnya dari roh. Pikiran kita mulai masukkan, mulai renungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menjadi orang yang selalu berkenan kepada Allah dengan menteladani Yesus. Tuhan memberkati kita. Shalom.